Hai, perkenalkan, aku Anissa dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Imawastiani SST MKes selaku dosen pengampu dalam mata kuliah etikolegal. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Yang utama dan paling pertama adalah definisi hukum itu sendiri. Jadi, apa itu hukum? Hukum adalah himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan atau praktek kebidanan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kemenkes RI nomor 369-Menkes-SK-3-2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan pelayanan kesehatan, terutama kebidanan. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dasar hukum berbeda dengan hukum dasar. Kode etik bidan di Indonesia. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktek kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterikatan yang terjadi atas dasar perjanjian. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, naik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Dalam praktik kebidanan juga terikat oleh suatu etika profesi. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Tujuan dari kode etik, yakni yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang remeh suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan yang dimaksud berupa material dan spiritual atau mental. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang terakhir untuk meningkatkan mutu profesi itu sendiri. Selanjutnya adalah hak-hak pasien dan persetujuannya. Hak pasien antara lain, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Yang keempat, pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya. Yang kelima, pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Yang terakhir, pasien berhak mendapatkan pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung. Tanggung jawab bidan. Dalam melakukan praktiknya, bidan memiliki segenap tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Bidan merupakan salah satu bagian dari para medis. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur dalam peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap pengembangan kompetensi. Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. Yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap penyimpanan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan.
Yang keempat, tanggung jawabnya terhadap klien dan keluarganya. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Yang kelima, tanggung jawabnya terhadap profesi. Seorang bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien dan melindungi privasi mereka. Bidan juga harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dalam hal perawatan. Bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan yang biasa mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil juga bayinya. Yang terakhir ada tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Seorang bidan harus turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat, misalnya penanganan lingkungan sehat, penyakit menular, masalah gizi, terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Tanggung gugat. Prinsip penting dalam kutipan tersebut adalah pertanggungjawaban secara individu, kepercayaan masyarakat, dan keyakinannya. Namun, dalam membuat garis besar, sifat tanggung jawab kebidanan sudah jelas bahwa UKCC mengharapkan tanggung gugat menjadi lebih luas daripada tanggung gugat terhadap klien secara individual, terhadap kewajiban yang jelas pada profesi dan pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, seorang bidan sebagai pelaku tugas profesional dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Yang terakhir adalah standar praktik kebidanan. Standar praktik kebidanan terbagi menjadi 9 standar, di mana yang pertama adalah metode pengasuhan. Metode pengasuhan ini meliputi pengumpulan data, penemuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Standar kedua yakni pengkajian, yang meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar profesi yang ketiga yakni diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar keempat yakni rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan sesuai dengan standar ketiga. Standar kelima yakni tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan kepada klien. Standar praktik kebidanan yang ketujuh yakni partisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar yang ketujuh yakni pengawasan. Monitor atau pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Standar yang kedelapan yakni evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Standar ke-9 yakni dokumentasi. Asuhan kebidanan dikomentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Sekian penyampaian materi dari landasan hukum dalam praktik kebidanan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.